أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. Subhanallah, indah Al-Quran itu, indah banget. Apalagi kalau kita merenungkan, ya Allah, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lihat, Allah kemudian bersumpah, qad aflaha man zakkaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita dikasih potensi tadi dua, fujurnya sama takwanya. Nggak usah dikasih tahu takwanya. Ini loh contoh orang yang takwanya sudah sempurna sehingga seperti siang hari. Karena itu gampang ya. Yang paling penting nanti dikasih tahu yang apa? Yang jeleknya. Karena itu nanti dikasih orang yang benar-benar hatinya gelap total. Seperti seperti malam hari yang mataharinya ketutup. Siapa dia? Pembunuh untanya Nabi Saleh yang diceritakan di ayat ini. Sebagai contoh agar kita mikir bahwa kita bisa, kalau orang itu terus nutupin jiwanya, dia tidak peduli sama hatinya, tidak pernah melakukan usaha untuk mensucikan dirinya, dia akan terjatuh ke dalam seperti yang tadi itu. Kita renungkan. Allah qad aflaha, sungguh pasti berbahagia. Kenapa pasti? Karena Al-Quran di ayat ini menggunakan fi'il madhi. Ya. Padahal orangnya masih akan melakukan, tapi Allah sudah memastikan. Qad aflaha, pasti bahagia. Nah, yang menarik, kata bahagia di dalam bahasa Al-Quran ada banyak. Sa'adah bahagia, faz bahagia, wa man zuhziha 'anil nar faqad faz. Faz juga bahagia. Ya. Tapi aflaha adalah kebahagiaan setelah orang bersakit-sakit dahulu. Jadi aflaha itu berakit-rakit dahulu, bersenang-senang, kemudian itulah aflaha. Kenapa? Karena dulu fallah, ya, petani itu kalau dia bikin hole, bikin lubang, ditaruh benihnya, ditutup, terus mulai keluar benihnya, dia kasih air, kasih pupuk, dirawat terus lama sampai nanti masa berbuah. Begitu buahnya udah matang dan dia mau mengambil masa panennya, namanya fallah. Petani yang sedang mau memanen itu. Ada petani yang tiba-tiba langsung panen? Nggak ada. Petani itu harus lama dulu mulai, dan itu kebahagiaan karena dia melakukan tindakan. Yang pertama, yang bahagia menurut Allah bukan orang yang moro-moro suci, enggak, tapi dia melakukan tindakan lama dalam proses penyucian. Al-Quran bilang qad aflaha, sungguh berbahagia. Siapa? Man zakkaha, dia orang yang mensucikan nafsunya. Lihat, direnungkan sekarang. Orang yang mensucikan sesuatu, berarti sesuatu itu tidak bersih. Kalau sesuatu bersih, tidak perlu disucikan. Artinya, tidak ada hatinya orang yang bersih kecuali Rasulullah SAW. Dan jangan berpikir, alhamdulillah Ustaz, insya Allah hati kula pun bersih. Wala tuzakku anfusakum. Ya, Allah yang tahu. Allah yang tahu hatimu. Jangan merasa suci. Dan jangan merasa, kalau merasa suci tambah kotor namanya. Dan tidak boleh merasa suci. Bahkan yang menyucikan hati kita itu nanti Allah SWT. Wallahu yuzakki, ya, Allah yang mensucikan kalian semuanya. Kita melakukan aktivitas tazkiyah, nanti Allah yang mensucikan. Karena itu kita tidak boleh merasa bangga, merasa suci dan segala macamnya. Oke, yang pertama, lihat, Allah itu menyatakan sungguh bahagia orang yang mensucikan. Dia belum suci, belum menjadi orang yang suci, tapi kalau dia mau melakukan proses pensucian, dia pasti udah bahagia. Lihat, semua orang yang caring, yang jaga hatinya agar terus saya bisa suci, agar terus saya ngolah, ya Allah, maksiat tobat, mana tobat, terus diupayakan, dia bahagia, dijamin oleh Allah.
Bahkan sebelum dia menjadi orang suci pun sudah dijamin oleh Allah. Subhanallah, ayat ini. Yang berbeda lagi. Di Al-Quran ada dua, qad aflaha man tazakka, ada qad aflaha man zakkaha. Apa bedanya? Kalau tazakka, berbahagialah orang yang mensucikan diri. Dia mensucikan diri. Ya, kalimatnya namanya lazim namanya, tidak butuh objek. Di ayat ini zakkaha dibikin mutaaddi. Seakan-akan Allah itu menyuruh kita sing serius. Iki awakmu, iki atimu. Kira-kira kayak gitu. Iki awakmu, iki jiwamu. Rasi ono iku. Lakukan tindakan untuk melakukan penyucian itu. Man zakkaha. Seakan-akan kita serius benar. Kenapa sih kotornya hati? Macam-macam. Ngamuan mungkin, cemburuan mungkin, gak iso seneng sholat misalnya, susah diajak ngaji, macam-macam. Sering ngerasani, itu semuanya bagian dari kotornya hati. Tidak bisa sabar, dan kita latihan. Memang lama, apalagi beda-beda tiap orang. Memang lama, tapi sepanjang kita masuk ke dalam usaha untuk melakukan penyucian diri, qad aflah. Pasti berbahagia. Pasti kata Allah SWT di ayat ini, qad aflaha man zakkaha. Zakkaha. Karena itu setiap Rasulullah membaca ayat ini, kalau sudah wa nafsi wa ma sawwa falhama fujurata qad aflaha man zakkaha, Rasul berdoa, ya Allah, Allahumma ati nafsi, ya Allah, kasih jiwaku ini zakkaha, kesucikannya. Anta waliyuha wa maulaha wa anta khairu man zakkaha, dan engkau sebaik-baiknya zat yang menyucikan jiwa. Rasulullah selalu berdoa kalau sudah sampai di ayat ini, Rasulullah, Allahumma ati nafsi zakkaha, anta waliyuha wa maulaha wa anta khairu man zakkaha, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Karena yang mensucikan nanti Allah. Sing penting berusaha. Nanti sing nyuceni pangeran. Ojo gumedhe wis alhamdulillah kula sampun zikir niku ngeten. Kula sampun maca insyaallah pun. Insyaallah boten. Sing penting usaha. Usaha sabar, nanti Allah yang menurunkan tazkiyah itu. Allah yang mempurify kita. Allah yang mempurify. Itu prinsipnya dalam Al-Quran. Karena Allah nanti, sebagaimana doa Rasulullah, anta khairu man zakkaha. Kenapa? Karena ada orang yang Allah tidak mau mensucikan orang itu. Wala yuzakkihim. Allah nggak mau nyuciin orang itu. Dia biarkan oleh Allah semua, tenggelam dia dalam maksiat, tenggelam dia dalam kegelapan. Tidak pernah ada cahaya yang muncul dari dia. Subhanallah. Wal'iyadzubillah. Semua kita dijauhkan dari pribadi yang Allah biarkan orang itu tenggelam di dalam kemaksiatannya, dalam fujurnya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba, dan sungguh khaba. Khaba itu gagal. Gini, kalau kita ini mengejar sesuatu, mencari sesuatu, berusaha sesuatu, wis ngoyoi pol-polan, tibake gak entuk. Apa yang perasaan kita? Wis gagal, ngersulo, suwedih, campur dari situ, namanya khoba. Wis mbandani, wis nyogok calon mertua, wis ngei sembarang kalir. Begitu datang hari hanya ngelamar ditolak. Misalnya, ya napa rasane? Khoba. Ya. Itu namanya khoba karena gagal. Sengsara dia, ndak kecewa dia. Itu semuanya terkumpul dari kata khoba. Siapa yang kecewa mati-matian, yang gagal dia? Man, dia dassaha. Ya, dassa dari kata dassasa. Ya, jadi dassaha. Dassa itu gini. Prinsipnya orang mengotori, tapi gini, dassa itu kalau ada sesuatu yang kita ndak mikirin sama sekali, ndak care sama sekali, kita letakin barangnya itu di tanah, dibuang, karena kita sama sekali ndak peduli, itu namanya dasa. Misalnya apa ya, susah, misalnya seorang ibu ya, ada anaknya nakal kecil, nangis terus, disuruh diam ndak mau, terus dibiarin dia ngajer ndak karu-karuan, namanya dasa. Karena Anda tidak memikirkan sama sekali tentang itu. Yang pertama, dan tidak pernah mikirin akibatnya nanti kayak apa. I don't care.
gak ngurus aku. Itu namanya dasa. Ada orang yang membiarkan hatinya, dia tidak peduli, gak ngurus hati ini. Dia lakuin apa saja karena dia tidak peduli. Ba ireng hatiku, ba coklat hatiku, ba abu-abu, gak ngurus aku. Yang penting dia lakuin terus. Namanya dasa. Orang yang kayak begitu khoba nanti. Laqad khaba man dassaha. Lihat, simple sekali Al-Quran. Memang di ayat ini Allah cuma tunjukin satu. Lihat, mulai dari matahari ditunjukin bahwa kita punya dua potensi, ya, fujur sama takwa. Kalau orang terus engage, dia terlibat dalam usaha tazkiyatun nafas, maka pasti dia bahagia. Dan kalau orang tenggelam dia di dalam perbuatan maksiatnya, terus dia menerus, maka dia pasti khoba. Ya, sekarang Allah masuk ngasih contoh bagi kita semuanya. Allah mengasih contoh oleh Allah SWT kepada kita semuanya. Tapi karena ayat ini turun dulu untuk konteksnya orang Quraisy, ya, orang Arab saat itu, contoh yang paling cocok bagi orang Quraisy adalah kaum Tsamud. Kenapa? Karena mereka tahu persis kaum Tsamud. Kalau mereka omong-omongan, selalu bicaranya kalau ada orang ngeyel dan segala macam kaum Tsamud. Allah mengingatkan orang-orang Quraisy, kadzabat Tsamudu bitaghwaha. Kaum Tsamud itu mendustakan. Enggak ada objeknya, ya. Kadzabat Tsamudu. Loh, sapa sing didustakno? Enggak dikasih tahu. Kenapa? Karena sudah clear, sudah sangat jelas siapa yang didustakan? Rasulullah. Tetapi begitu dibuang, seakan-akan kalimat ini tidak saja mengingatkan tentang kaum Tsamud, tapi juga mengancam orang-orang Quraisy. You tahu, kaum Tsamud dulu mendustakan Nabi Saleh. Dan kalian juga, hei orang Quraisy, aku ini Rasulullah. Misalnya kata Nabi Muhammad, kadzabat Tsamudu, kalau you berbuat yang sama terhadapku, you nasibnya akan kayak kaum Tsamud. Kadzabat Tsamudu, dia berdusta, dia tidak mau menerima Nabi Saleh, ayatnya Nabi Saleh berupa untanya itu, bitaghwaha. Dengan cara apa dia menolaknya, mendustai Nabi Musa? Bitaghwaha, dari kata togho. Dulu saya pernah menggambarkan togho. Kalau ada gelas ini, saya isi air sampai meluber airnya, namanya togho. Toghol ma. Kalau misalnya ada lautan terus kena tsunami, airnya itu ke daratan, yang mestinya ini airnya tidak bisa tumplek ke daratan, dia tumplek, namanya toghol ma. Ya, mereka ini kebangetan maksudnya, transgresnya, ngelawannya Allah, keterlaluan, namanya togho. Lihat, fujur tadi apa artinya? Merobek, ya, perbuatan dosa. Intinya apa tadi? Sesuatu yang sudah diatur, dia robek. Kalau terus dia merobeknya, namanya togho. Nah, itu fujur. Ini contoh dari orang, ya, yang mengikuti fujurnya sampai dia mendustakan. Yang menarik untuk direnungkan. Tadi Allah bicara tentang hati. Ya, hati itu bersifat tiap individu. Ya, wa nafsi wa ma sawwaha. Begitu ngasih contoh, Allah ngasih contoh tentang komunitas masyarakat. Kadzabat Tsamudu, ya apa toh? Jarine mau individu-individu sekarang. Ceritanya masyarakat kenapa? Karena Allah mau ngasih tahu bahwa kalau masyarakat itu jelek, sumbernya dari mana? Dari tiap individu. Kalau sampean mau benahin masyarakat, ojo mikir keduwuren. Mikir waduh masyarakat ini harus begini, sistemnya begini-gini. Start dari dirimu sendiri, dari diri kita sendiri. Karena kalau jiwa kita bersih, seperti tadi, ada qamar idza talaha. Ada nanti semuanya ngikutin. Ini kayak begitu polanya kalau menurut ayat ini, gampangnya. Ya, karena itu Allah langsung ngasih contoh kaum Tsamud. Kadzabat Tsamudu bitaghwaha. Dulu kaum Tsamud ini sudah berjanji dengan Nabi Saleh. Ada perjanjian di antara mereka tidak mau iman kepada Allah SWT kecuali Nabi Saleh menunjukkan kalau dia benar-benar Rasulnya Allah dengan cara menunjukkan unta yang keluar dari bongkahan batu. Coba, lah wong saking kurang ajare unta. Ya. Karena kata dia, masa kami akan beriman kepada Abasharon, kata dia, kepada orang ini, manusia ini.
yang sama dengan kami. Sungguh kami ini orang yang bodoh dan goblok saya ini, kata dia. Kalau saya sampai beriman kepada Nabi Saleh, kecuali kita akan beriman kalau you memang bisa nunjukin bukti. Buktinya adalah you keluarin unta dari bongkahan batu itu. Coba. Tapi Allah yang kayak gitu aja diladenin. Ya, kalau kita renungkan koni, ya, kuampleng nih kayak ngono itu ya, mestinya dikasih untanya namanya naqatullah, untanya Allah. Ada perjanjian di antara mereka. Satu, tidak boleh menyakiti untanya karena dia unta yang disucikan. Satu. Yang kedua, ada jatah harian untuk minum air dari sumur yang mereka miliki. Ya, sehari unta akan minum sampai habis itu airnya, dan tidak boleh ada orang yang melarangnya. Nanti begitu untanya tidak minum, untanya akan keluarin susu, yang air susunya bisa dipakai minum oleh seluruh masyarakat kaum Tsamud. Dan pada saat untanya sudah tidak minum, giliran manusianya boleh ngambil air. Suatu saat banyak orang ini waktu jatahnya unta minum, mereka ini nggak tahan. Aduh, sudahlah, usir aja lah. Dia minta kepada pemimpinnya, udahlah gimana ini unta kita aja lah, kita ambil air aja. Jangan, tidak berani saya. Akhirnya di antara mereka ini memanggil sebagian pemimpin mereka yang mau. Itu yang di dalam surat Al-Qamar, wanadu sahibahum. Ya, kalau di dalam surat Al-Qamar mereka memanggil sahibahnya, teman dekatnya, pemimpinnya, yaitu kalau di dalam tafsir dijelaskan namanya Qidar bin Salif. Qidar bin Salif ini yang berani. Al-Quran menyatakan idzim ba'atha ashqaha, ketika bangkit ashqaha, orang yang paling jelek di antara mereka, orang yang paling buruk. Lihat sekarang, bayangin yang tadi itu, jiwa yang kalau sudah fujurnya mengeliputi dia sehingga nggak ada lagi takwanya, dia seperti walaili idza yaghshaha, seperti malam ketika benar-benar gelap, nggak ada lagi matahari. Dan dia yang dia lakukan, dia bangkit karena mereka ini sebenarnya masih ada rasa takutnya. Lihat, kenapa ada rasa takutnya? Karena pada ada yang berani kecuali Qidar bin Salif. Mereka itu saya bunuh patenono, tapi nggak ada. Ayo sopo kan nggak wani. Kenapa saya tanya? Kenapa mereka tidak berani dan hanya Qidar bin Salif yang berani? Karena fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Karena meskipun mereka sudah maksiat banyak, kadzabu, sudah mendustakan, tapi sebenarnya di sininya masih ada. Iku salah ajane. Iku temenan do. Sik wedi, sik ada itu. Kecuali siapa? Kecuali yang memang terburuk dari mereka. Kenapa terburuk? Yen wis ndak ono cahayane blas, yaitu Qidar bin Salif. Dia bangkit, tetapi mereka ini lihat, keburukan itu juga seperti penyakit. Dia mewabah, melu kabeh. Sama dengan kebaikan. Kebaikan juga spreading. Kayak virus. Din idzim ba'asa, bangkitlah orang paling buruk di antara mereka, ashqaha. Apa yang dia lakukan? Idzim ba'asa ashqaha, faqala lahum, berkata kepada mereka Rasulullah. Yang menarik sekarang, renungkan. Kenapa Allah menyatakan di ayat ini faqala lahum Rasulullah? Kenapa tidak menyatakan faqala lahum Saleh? Kenapa faqala lahum Rasulullah? Berkata kepada mereka Rasulnya Allah, yakni siapa? Nabi Saleh. Dan jarang-jarang, biasanya untuk nabi yang lain Allah selalu berkata langsung, ya Dawud, ya Musa, ya Isa. Di ayat ini Allah tidak menyebut Nabi Saleh. Faqala lahum Rasulullah. Kenapa? Karena kalau Al-Quran bercerita, itu bukan untuk ceritanya. Cerita itu dibikin untuk jalan dakwah. Lihat, dan itu harus menjadi prinsip kita ketika membaca Al-Quran. Ada cerita dalam Al-Quran, itu duduk buku sejarah yang sama nikmati. Oh ngono yo, Qidar tiba yang bunuh yo. Gak, bukan untuk itu. Tujuannya untuk mendapatkan pelajaran darinya. Sama orang-orang ini awalnya kayak mendengarkan cerita. Faqala lahum Rasulullah. Tapi begitu orang Arab mendengar kata Rasulullah, Rasul ngaku siapa? Juga Rasulullah.
Seakan-akan, hei orang Arab, dulu Nabi Saleh sudah berkata kepada kaumnya, dan dia itu Rasulullah. Dia sudah kasih warning, jangan digituin, jangan ini, jangan. Tapi mereka melanggar apa yang dihadiahkan, hancur mereka semuanya. Aku Rasulullah, aku sudah kasih tahu kalian, kalau kamu tidak nurut, ingat kamu Tsamud. Jadi dia cerita sekaligus apa? Ancaman bagi orang Quraisy. Dan itu subhanallahnya Al-Quran. Sama dengan kita, jangan baca kisah ini seperti kisah masa lalu. Kisah ini sengaja dihadirkan Al-Quran bukan untuk sekedar cerita. Cerita ini tidak akan pernah usang. Kenapa? Karena konteksnya selalu relevan dengan kita hari ini. Kalau kita terus bermaksiat kepada Allah, tidak pernah dengerin qala Allah wa qala Rasul, nasibnya sama. Idzin ba'asa asqaha faqala lahum Rasulullah. Nabi Saleh menyatakan naqatallah. Kata Nabi Saleh, kenapa kau tidak naqatullah? Mestinya faqala lahum Rasulullah naqatullah. Di ayat ini naqatallah. Karena gini, orang Arab itu kalau sesuatu yang bahaya terus bilang hati-hati, ojo sampe ngono loh. Itu akhirannya dikasih ta. Misalnya ya, ada mobil, ada sayyarah, ada anak kecil lari, kita bengok karena ada mobil yang lewat. Sayyarata, kasih ta. Misalnya Rasulullah mendeskripsikan para sahabatnya, dan kita tidak boleh bicara ngawur tentang sahabat Nabi. Rasul menyatakan Allah fi ashabi. Ya. Hati-hati ingat Allah kalau bicara tentang sahabatku. Kenapa? Karena sahabat Nabi, subhanallah, hatinya sahabat Nabi. Ya, coba renungkan satu kisah, sekedar untuk pelepas kepenatan berpikir. Ya. Nasibah. Anak saya keempat saya namakan Nasibah, karena saya ingin dia paling tidak mencicipi cintanya Nasibah kepada Nabi. Nasibah bin Ka'ab al-Ansari di perang Uhud. Bapaknya mati, syahid, suaminya syahid, saudaranya laki-laki syahid. Dan di perang Uhud, siapa yang dikabarkan juga meninggal dunia? Rasulullah SAW. Pasukan Muslim pulang ke Madinah. Nasibah dikasih tahu sahabat, Nasibah sabar, isbiri ya ummi, karena suamimu, bapakmu, saudaramu syahid di jalan Allah. Tidak keluar dari mulutnya kecuali kata ma fa'ala Rasul piye? Coba renungaken. Bojone mati, bapake mati, dulur lanange mati, ditaken mati kabeh. Dia enggak ngomong apa-apa dari lesannya kecuali Rasul bagaimana? Nabi Muhammad bagaimana? Dan dia alhamdulillah ummah, enggak apa-apa. Rasulullah sehat walafiat. Enggak tunjukkan kepadaku mana Rasulullah SAW. Para sahabat kemudian menunjukkan itu Rasulullah. Dia melihat Rasulullah dan dia bilang, kullu musibatin ba'daka qalil. Musibah apapun setelah aku lihat engkau, ya Muhammad Rasulullah SAW, bagiku adalah kecil. Subhanallah, kecintaan yang mendalam kepada Rasulullah SAW. Yang dipikirin justru Rasulullah, baru setelah itu yang lain. Ini contoh iman yang sempurna. Cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Thauban, pembantunya Rasulullah SAW. Thauban, pembantunya Rasulullah. Suatu saat wajahnya itu berubah. Sedih, ditanya oleh Rasulullah, ma ghayyara launuk. Apa yang membuat raut wajahmu berubah wahai Thauban? Kata Thauban, ma indi maradun wala wajah. Saya ini tidak sakit ya Rasulullah, tidak ngapa-ngapain. Cuman saya itu berpikir di dunia ini aku bisa melihat wajahmu, tapi aku berpikir kalau nanti di hari kiamat engkau pasti berada di surga yang sangat tinggi. In dakhaltul jannah, kalau aku masuk surga ya Rasulullah, maka pasti surgaku adna min jannatik, adna min manzilatik, pasti tempatku itu jauh lebih rendah dari tempatmu. Wa illam adkhulil jannah, dan kalau aku tidak masih surga, lan taranik abada, lan araka abada, aku pasti tidak akan bisa melihatmu selama-lamanya. Dan karena itu aku menangis ya Rasulullah. Lihat, bayangin gambaran nopo niku.
cintanya mereka kepada Rasulullah SAW. Subhanallah. Karena itu hati-hati lah ngomong sahabat, jangan seenake dhewe. Ya, mereka itu orang-orang yang sempurna imannya, orang-orang yang hebat, yang Allah menggambarkan, yang Al-Quran saja menggambarkan, yujibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Mereka itu seperti benih yang kemudian tumbuh pelan-pelan sampai menjadi tumbuhan yang sangat udah buahnya yang petani itu kagum lihatnya, wow. Dan itulah hatinya sahabat. Ya, jangan seenaknya. Kita ini mungkin tidak tahu kita apakah sudah berbuah iman kita, atau masih jadi benih, atau sudah tumbuh menjadi tanaman yang yu'jibu zurra liyaghidha bihumul kuffar. Ya, misalnya gambaran orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Subhanallah kalau kita renungkan. Ya, ini yang menarik untuk kita renungkan. Orang begitu Rasulullah menyatakan Rasulullah itu untuk mengingatkan dua, Nabi Saleh dan juga sekaligus Nabi Muhammad SAW. Rasulullah menyatakan, naqatallah, hati-hati, ojo sakiti, jangan sampai kalian menyentuh unta itu. Naqatallah, kata Nabi Saleh, sudah dikasih peringatan. Wasuqyaha, dan jangan halangi dia untuk ngambil air. Ini jatahnya unta. Wasuqyaha. Tapi apa mereka lakukan? Wes ayo wes, enggak apa-apa wes. Bangkit Qidar bin Salif. Lihat. Idzin ba'asa ashqaha faqala lahum Rasulullah naqatallahi wasuqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha. Mereka mendustakannya. Mendustakan apa? Peringatannya Nabi Saleh. Nabi Saleh sendiri, ayatnya Allah SWT. Saya bertanyain, apakah mereka kurang ilmu sehingga tidak ada iman di dalamnya? Apakah mereka tidak punya ilmu? Mereka justru punya ilmu yang cukup. Kenapa? Karena dia melihat untanya Nabi Saleh. Ilmunya udah cukup. Dia melihat sendiri untanya Nabi Saleh keluar dari batu. Dia melihat sendiri Nabi Saleh itu Rasulnya Allah SWT. Tapi ilmu itu bisa kalah dengan nafsu kalau dia dituruti terus menerus. Bahkan ilham yang jauh lebih kuat dari pengetahuan tetap bisa kalah kalau tidak hati-hati. Karena itu kita harus terlibat di dalam usaha tazkiyah nufus seperti malam-malam kayak begini. Jenengan mabit, satu tujuannya tazkiyatun nafas, karena kepingin bersenin ati, jadi wong tambah apik bendino. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Fa'aqaruha, lihat kalimat yang dipakai Al-Quran. Mereka bukan menyembelih. Aqaruha. Aqaru itu gini, membunuh tapi dengan cara nyakitin. Ada dua maknanya. Mereka menusuk dan kemudian dia mulai bleeding, darahnya ngalir sampai nanti mati. Yang kedua adalah aqaru itu ninya ini, apa namanya, dengkulnya itu dilobangin sehingga ngucur darahnya dan untanya nggak kuat, lemes. Jadi disakitin maknanya. Fa'aqaruha, ngenyek, bunuh tapi untuk menghinakan. Dan dia bilang, ayo ati nopo mari ini, ndak kira apa-apa aku. Lihat, udah sombong, udah ndak karu-karuan satu kaum itu, kaum Tsamud. Karena itu lihat, mereka itu simbol dari orang yang apa tadi digambarkan Allah ndak peduli sama hatinya. Dia ndak peduli, hatinya dilemparkan ke tanah dan dia ndak peduli. Hancur. Lihat cara Allah nanti menghukum mereka. Allah juga ndak peduli. Fadamdama alaihim. Allah menghancurkan. Damdama itu gini, kalau kita menghancurkan sesuatu yang sampai rata dengan tanah namanya damdam. Susah digambarkan kecuali dalam film. Ya, kalau jenengan nonton film-film robot itu, kalau pung masuk tanahnya, ya, orang yang masuk ke dalam tanah sampai rata, namanya itu damdam. Allah melumat, hancurkan. Dan caranya dengan apa? Dengan suara yang sangat keras. Satu kali cuman. Soyhatan wahidah kata Al-Quran. Dengan satu bengokan yang sangat keras. Ya apa ngerinya ya? Nggak tahu saya gimana hukumnya itu. Belum ada hukuman kayak begitu. Jadi ada suara yang sangat keras yang menghancurkan mereka semuanya. Fadamdama alaihim, mereka hancur rata dengan tanah. Fadamdama alaihim rabbuhum, Rabb mereka yang melakukan itu. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim, disebabkan dosa mereka. Fasawwaha, sampai Allah membikin mereka itu rata.
Sawa cocok wis podo sawa dari kata sawa ya. Sawaha sampai rata itu dengan tanah. Fasawaha. Kalau di ayat yang lain Al-Qur'an menggambarkan kahashimil muhtadhir ya. Muhtadhar seperti kalau ada bangunan kayu-kayu yang sudah lapuk, kering, nanti kalau diinjak rata dengan tanah. Atau seperti kalau orang babat rumput terus dibabat diratain, rumput-rumputnya kering terus rata dengan tanah. Kayak itulah. Dia cara Allah menghancurkan mereka. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwa, dan Allah mengakhiri ayat ini dengan surat ini dengan wala yakhafu uqbaha. Allah enggak takut, Allah enggak peduli dengan akibat dari apa yang dia lakukan. Ya, seakan-akan Allah bilang, "You dulu melakukan maksiat enggak pernah peduli toh dari akibatnya. Aku kalau menghukum enggak peduli. Mau orang bilang Allah kok kejam ya." Seperti sekarang ada para misionaris dan segala macam yang datang ke rumah Tuhan orang Islam itu masa kok gitu sih? Ada Tuhan menghancurkan satu kaum. Tuhan kita ini Tuhan penyayang. Kata Allah, la yakhafu, aku enggak ngeken, bahkan ngomong-ngomong enggak ngurus, gamanya gitu. La yakhafu uqbaha. Bahkan kalimat yang dipakai bukan la yakhafu aqibataha, tapi uqba. Uqba itu mubalaghahnya akibah. Konsekuensi yang paling besar pun Allah tidak peduli. Kalau orang sudah lihat gelapnya hati seseorang, kalau dia tidak melakukan tazkiyatun nafas, hancur, habis orangnya itu, habis. Ya, itu lihat kita renungkan bersama-sama bahwa kita ini dikasih oleh Allah dengan hati, yang hati ini punya kecenderungan namanya syahwat. Semua orang kepingin. Bagi ayo, bawa liyo, lek nonton wong ayu ada rasa kepingin dia. Tapi dia bisa menjaganya. Kalau dia punya takwa, dia bisa memproteksinya. Semua orang punya. Kalau semua hatinya manusia itu ada peluangnya dia untuk melakukan kepingin ini, Kenapa? Karena dia itu juga butuh. Bayangin kalau manusia tidak punya syahwat, kalau uang kepingin kawin, gak ada orang kepingin maju karena dia tidak punya keinginan untuk mengalahkan, tidak punya, dan segala macamnya. Semuanya itu dibutuhkan, tetapi dia harus diproporsikan. Seperti api itu buruk. Ya, sebenarnya dia punya potensi yang merusak, membakar dan segala macam. Tapi di tangan ibu-ibu, api bisa dibikin alat bikin nasi goreng, nasi uduk dan segala macamnya, asal proporsinya tepat. Kelebihan gosong dia. Itu namanya fasawwaha. Hati kita juga punya potensi. Karena itu dalam doanya Rasulullah SAW yang diajarkan sama isinya. Ya, kita mohon kepada Allah, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la takhsha. Ya Allah, aku mohon perlindungan darimu dari memiliki hati yang enggak bisa takut kepadamu. Wa min nafsin, kita mohon juga dari apa? Dari punya jiwa, punya nafsu, punya jiwa ini yang enggak pernah puas. Terus kepingin lagi, kepingin maksiat, terus kepingin lagi. Enggak ada puasnya. Nafsin la tashba. Ya, wa min da'watin la yustajabu laha, amin, atau wa min du'ain la yusma', dari doa yang tidak didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kepingin, enggak pingin, wa min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak ada manfaatnya. Ya, karena doa itu digunakan agar kita tidak memiliki hati yang terus menerus. Kenapa? Karena hati potensinya cuma bisa jadi 3 hati itu. Nafsu itu, bahasa Al-Quran, dia bisa menjadi ammarah, atau menjadi lawamah, atau dia menjadi mutmainnah. Kapan? Kalau hatinya seseorang itu dikuasai fujurnya, dia menjadi amarah. Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la ammaratun bisu', ngongkone elek terus. Ketika yang berkuasa adalah fujurnya. Kalau dia sudah tapi belum baik, tapi hatinya wis iso nyela, hatinya sudah bisa mencerca dia. Ya, kon iki salah, mangkane tobat to, ngene iki ndak bener. Tapi dia belum tenang, belum bisa istiqomah. Maksiat maneh iki salah kok dilakoni maneh, salah dilakoni maneh, misalnya. Namanya nafsul lawamah. Allah bersumpah la uqsimu nafsil lawamah. Kalau dia sudah bisa menundukkan fujurnya sehingga dia pada proporsi yang baik, tidak meloncat lagi apinya, dia bisa tenang karena dibimbing, ditamengi oleh takwanya,
maka hatinya disebut dengan nafsul mutmainnah, hatinya pun tertentram. Dan Allah memanggil mesra orang yang punya jiwanya sudah tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Subhanallah. Ya, kita rindu. Syaratnya cuma satu, terus terlibat dalam usaha tazkiyatun nafas. Jangan pernah berhenti. Kenapa? Karena begitu kita melakukan tazkiyatun nafas, maka kita sudah masuk dalam kelompok yang dikatakan Al-Quran qad aflaha man zakkaha. Kalau orang tidak pernah punya usaha, itu seperti orang yang membiarkan hatinya hancur, jiwanya rusak. Ya, jiwanya rusak. Itu yang pertama. Yang kedua, terakhir, agar kita ini kuat, teruslah berpegangan teguh dengan talinya Allah, dengan Al-Quran ya Allah SWT. Itu yang akan terus membimbing kita, karena penyucian datang dari Al-Quranul Karim. Apa yang kita ketahui, jalanilah. Kita kepingin seperti orang-orang dahulu yang saleh. Saya kemarin baca riwayatnya Imam Suyuti dalam bukunya Asbabul Wurud. Imam Suyuti mimpi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkata di mimpinya, menyebut Imam Suyuti dengan ya Syekhul Hadis, wahai gurunya hadis. Dan dia ditanyakan, engkau masuk surga. Subhanallah, muridnya bertanya, ya Syekh, berapa kali Anda bertemu dengan Rasulullah dalam mimpinya itu? Kata Imam Suyuti, 70 lebih. Subhanallah. Ya, Imam Suyuti, orang-orang saleh sepanjang zaman yang terus-menerus mikirin jiwanya, terus dalam pengelolaan tazkiyatun nafas. Betapa banyak orang-orang yang berhenti dari maksiatnya dan kemudian dia kembali lagi ke jalan Allah SWT. Ini yang kita inginkan. Berhenti maksiatnya, tempuh jalan pendakian menuju ridhonya Allah, taraqi ilallah, ya, daki terus kepada Allah, makin dekat ke Allah, dalam proses tazkiyatun nafas. Dan begitu kita melangkah ke jalan melakukan penyucian jiwa, kebahagiaan itu muncul seiring dengan tingkat kualitas penyucian jiwa kita. Percaya, penyakit orang sekarang kenapa tidak bahagia bukan karena kurang harta. Kalau jenengan mboten percados, wong sugih-sugih itu uripnya belum bahagia. Kenapa? Karena dia tidak menumpuh jalan tazkiyatun nafas. Wes duwe semuanya dia punya, tapi hidupnya kering kerontang, nggak ada kebahagiaan. Semua orang mengejar kebahagiaan, tidak hanya di dunia ini tapi nanti di akhirat. Caranya adalah sucikan diri, ikuti aturan Allah SWT. Jangan terus-menerus terbelenggu dalam maksiat, karena itu adalah penyakit yang nggak akan ada habisnya. Itu saja mungkin sebagai pengantar kita. Semoga kita bisa mengambil ibrah dan hikmah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dari surat As-Samsh. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah sebagai matahari yang akan menerangi siapapun yang berada dalam kegelapan. Kita sendiri tercerahkan dan orang lain juga mengambil manfaat dari cahaya yang Allah terbitkan